Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk subscriber dimanapun anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, untuk di kesempatan kali ini kita ada bit all ya di karbu. Ini mau kita pasang kiprok tiker ya, mau kita bikin full wave, karena ini kita sudah pakai lampu bilet ya. Jadi untuk pengisiannya kita rubah saja menggunakan kiprok dari Tiger ya. Usahakan untuk kiproknya gunakan yang original ya. Kalau nggak original ya pakai yang sekelas MPP atau apal. Yang penting jangan yang bungkusnya Honda tapi bukan original ya. Untuk bahannya yang jelas ada kiprok dan soket ya. Nah, untuk sebelum kita rubah, kita mau tes dulu untuk pengisiannya sebelum kita rubah ya. Oke, kita nyalakan ya. Nah, untuk idle atau lamsam ada di 11,9 ya. Ini pengisiannya kurang. Nah, susah ini. Oke, kita coba gas. Oke, naik ya. Dan ini sebenarnya masih normal untuk kategori hal wave ya. Tapi kalau untuk pemakaian bilet itu kan watt besar, jadi harus kita rubah dulu ke full wave biar aki nggak cepet tekor ya. Oke, ini dari Fatan Motor udah lama nggak upload ya, dan kesempatan kali ini kita coba upload lagi biar nggak dikira akun mati ya. Tapi sebelumnya ini karena sudah memasuki adzan zuhur dan waktunya istirahat, kita tunda dulu ya, nanti kita sambung lagi. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini kita tadi sudah istirahat, saya sudah pretelin untuk bodi-bodinya supaya gampang, supaya enak ya. Dan sebenarnya juga ini karena mau penggantian bodi ya semuanya, jadi kita bongkar sekalian saja. Oke, untuk suara saya ini agak sedikit bendeng ya, atau karena habis kena flu ya. Oke, abaikan saja ya. Dan untuk keluarga Honda ya, kalau yang masih hal wave, yang belum full wave, itu groundingnya ada di spool, tertanam di spool. Jadi kita tetap mau bongkar spoolnya, kita mau angkat groundingnya, karena untuk full wave itu nggak boleh ada grounding di spoolnya ya, atau di kumparannya, karena di sini juga sebenarnya udah tertera ya. Ini di sini cuma ada 3 kabel, ini ke lampu kuning, putih pengisian, dan biru ini pulser. Jadi kalau untuk sekelas Honda ini tetap grounding ada di dalam, nggak kayak seperti Jupiter. Kalau Jupiter bisa tanpa bongkar spool, tinggal rubah saja bagian soketnya. Tapi kalau sekelas Honda biasanya kita tetap bongkar. Nggak usah lama-lama, kita bongkar saja. Kita bongkar dulu untuk covernya. Untuk yang belum tahu silahkan simak ya, dan jika video ini bermanfaat silahkan like dan share ya. Tapi ini enggak berlaku untuk yang sudah tahu ya, udah pro.
karena di sini saya bukan bermaksud untuk menggurui ya, kita hanya berbagi pengalaman dan berbagi ilmu ya. Oke, untuk kipasnya sudah terlepas, kita bongkar bagian magnet ya. Kita menggunakan atas shock 14, kita gunakan impact saja ya. Ya, lalu kita gunakan tracker ya. Sampai mentok biar dratnya nggak slack ya. Oke, biar lebih gampang kita copot dulu ya untuk spoolnya. Nah, tinggal kita cari ya untuk groundingnya. Sebenarnya ini mudah ya, kalau untuk pit ini sudah jelas, untuk groundingnya yang ini ya. Nah, kalau ini dari untuk ke lampu ya, yang kuning ini pengisian, yang warna putih ini grounding. Nanti grounding ini kita angkat, kita lepas, karena untuk full wave itu nggak pakai grounding ya, semuanya itu menjadi pasa. Ini kita siapkan solder dulu. Nah, ini deh soldernya sudah panas, kita angkat saja ya untuk groundingnya. Kita solder dulu. Nah, ini dia untuk groundingnya sudah terlepas. Lalu ini kita nanti jadikan pasa ya, dan kabel kuning ini yang ke lampu ini kan sudah nggak kepakai, ketimbang kita nanti tambah kabel dari sini ke soket sini ya, mending kita pakai kabel kuning ini aja. Kita juga angkat kabel kuning ini biar simple aja ya. Nah, karena ini kabel kuning nggak sampai ya, sampai ke sini, jadi kita sambung aja ya, kita solder, kita tambahkan kabel sedikit. Ini kabelnya saya pakai seadanya ya, jadi nggak harus warna kuning. Bagusnya sih harusnya sama warnanya ya. Kayak kita isolasi ya, kalau ada pakai isolasi bakar ya, itu lebih bagus. Oke. Nah, ini sudah sampai ya, kita potong. Lalu kita solder. Dan untuk kalian kalau pengen lebih bagus lagi, pakai isolasi bakar ya.
Oke, ini sudah ya. Untuk lebih jelasnya, sebelum kita pasang ya, kita cek dulu apakah masih ada grounding ya yang menempel. Ini kabel putih ke kuning harus nyambung ya. Nah, itu nyambung. Lalu kita cek grounding. Dari sini kita tempelkan ke bodi spoolnya. Nah, ini sudah nggak nyambung ya, sudah aman. Nah, untuk kabel yang ini tadi kita kasih kabel tis ya, biar nggak mudah lepas. Oke, ini sudah saya kasih kabel tis ya, jadi nggak gampang geser nantinya. Kita pasang saja langsung ke motornya. Usahakan jangan ada sampah yang terjepit ya. Oke, kita pasang untuk magnetnya. Lalu kita pasang kipasnya ya. Dan terakhir covernya. Oke guys, kita lanjut di bagian kiprok standarnya ya. Ini soket kiprok bawaannya kita lepas, kita potong saja ya dari sini ya. Oke, ini ada warna putih dan kuning sebagai pasa ya dari spool. Kita kasih tinol atau timah ya, jadi nanti dari sini kita solder ya. Nah, supaya ini kita nggak nyambung dari kabelnya, kita lepas saja sekunnya satu persatu. Caranya kayak gini nih. Ini ada pengunci di dalam. Nah, kita congkel saja dari sini ya, lalu kita tarik. Nah, terlepas. Oke, dan untuk yang bawah ini nanti yang sebelah kiri dan kanan itu dari spool ya, keduanya. Yang tengah kosong. Oke, untuk sekunnya karena kita pakai sekun
ya ini baru ya, baru tapi bawaan dari kiproknya ya. Jadi kita potong saja dari sini. Nah, nanti kita kasih timah di sini, baru kita tempelin. Biar nggak ada sambungan di kabelnya ya. Oke, kayak gini ya. Ini untuk yang bagian bawah ya, yang kiri dan kanan. Ini ya. Nah, ini tinggal ada warna merah dan hijau. Untuk merah ke positif aki ya, dan untuk hijau ke masak atau min aki ya, negatif aki ya. Nah, ini untuk merahnya nanti ada di bagian atas sebelah kiri. Jadi kayak gini ya posisi soket ya. Ini aki positif, ini negatif, dan ini yang tengah nanti keluaran dari kunci kontak. Kita eksekusi dulu. Tinggal masukkan ya. Nah, ini merah nomor 1 ya, sebelah kiri bagian atas sendiri. Nah, untuk yang hijau sebelah kanan, yang paling atas ya. Tinggal yang tengah bagian atas ya. Oke, ini untuk yang bagian atas tengah ya, atas tapi tengah. Nah, ini sebagai over voltage ya, atau pembatas arus supaya untuk pengisiannya enggak berlebihan ya. Untuk voltasenya ini kita bikin kabel yang panjang ya, karena ini nanti ke output kunci kontak. Oke, kita masukkan dulu. Kita ukur ya sampai depan ya. Dan ini nanti sebagai input untuk saklar lampu ya. Kita selipkan ya, kita rapikan sesuai jalur pada kabel bodinya ya. Kayak kita menuju ke kunci kontak ya. Itu abaikan untuk yang di belakang, berantakan sekali. Kayak untuk output kunci kontak ada di warna merah strip hitam. Untuk keluaran ya, atau out ya. Nah, ini dia. Yang ini kita lepaskan dulu untuk sekunnya. Kita jumper ke sini nanti ya. Nah, ini dia. Kita kasih timah lagi. Kita jumperkan ke sini ya. Kita solderkan. Oke, sudah, kita masukkan kembali ya untuk sekunnya. Ini agak kosong sekunnya, kita kerik dulu ya.
takutnya nanti nggak connect. Kita masukkan Agak susah ya karena ini jadinya 3 kabel. Kalian juga bisa jumper di kabelnya aja ya, tapi ini karena biar lebih rapi aja, kita jumper di sekun ya. Ya sudah, tinggal kita masukkan kembali soketnya. Nah, ini juga berlaku ke input saklar lampu ya. Kita cari kabel warna kuning. Nah, karena ini sudah saya lepas ya untuk kuningnya, ada di soket sini kuning polos ya, karena untuk kabel warna kuningnya tadi yang dipakai di soket kiprok itu ada yang di jumper ya di dalam kabel bodi. Jadi yang kuning dari bawah ini kita nggak pakai lagi karena ini juga bakalan berhubungan ke spool, jadi jangan dipakai ya, nanti malah konslet. Jadi kita pakainya dari ini yang tadi, yang kabel tadi ya, yang output kunci kontak. Nah, kita kasih sekun dulu ya, atau bisa juga kita potong sekun yang bekasnya, karena ini nggak bakalan dipakai ya. Oke, ini dia, tinggal kita pasangkan ya ke soketnya. Oke, kita lewat dalam ya. Kita pasang ya. Oke, kita coba dulu ya apakah listrik dari aki atau dari kunci kontaknya udah masuk ke jalur lampu ya. Kita on kan kontak atau kunci kontak, kita on kan saklarnya. Oke, karena ini depan belum ada lampunya ya, kita lihat aja yang di belakang. Oke, ini yang di belakang udah menyala ya. Kita coba matikan saklar ya, normal ya. Ini harusnya running ya, karena ini bagian dalam ada yang kebalik, jadi ini mode standby atau mode rem ya. Nanti kita perbaiki lagi, yang penting yang jelas ini sudah nyala, sudah normal. Tinggal kita coba untuk bagian kiprok, karena ini belum saya kasih kiprok. Lalu nanti kita coba untuk pengisiannya. Oke, kita matikan dulu. Kita pasangkan kiproknya ya. Oke, kiprok tiger. Oh ya, untuk kita nyoba pengisian jangan langsung dinyalakan untuk lampunya ya, siapa tahu jalurnya belum ada yang sesuai atau masih ada yang keliru, nanti malah pada konslet lampunya, kan sayang. Nah, ini dia sudah terpasang ya, kita coba nyalakan. Kita cek pengisiannya. Oke, ini posisi idle ya atau lamsam sudah bagus ya, di angka 14,5 ya. Ini tanpa beban, ini belum ada lampu segala macam ya, baru kita uji coba pengisian dulu. Nah,
Coba kita gas ya. Kalau di atas 15 itu kurang bagus. Nah, ini lepas ya. Oke, normal ya. Ini sudah normal. Untuk kiproknya juga cuma anget ya, itu tandanya normal. Jangan sampai kiproknya panas banget ya. Oke, ini sudah selesai. Kita tinggal nanti perapihan ya, pasang lampu-lampu segala macam, lalu kita tes lagi. Untuk perakitan lampu segala macamnya saya skip saja ya, karena yang terpenting di sini saya review tentang pemasangan kiprok tigernya atau bikin full wave-nya ya. Oh ya, untuk sedikit berbagi pengalaman ya, kenapa saya nggak merekomendasikan membuat full wave dari kiprok Yamaha NMAX. Karena kenapa? Kalau pakai Yamaha NMAX emang originalnya udah murah ya, tapi untuk ampernya itu kurang menurut saya pribadi ya. Jadi ampernya lebih tinggi yang pakai Tiger ya, untuk ampere loh, bukan voltage ya, tapi ampere. Dan kenapa saya nggak merekomendasikan kiprok KW ya, yang bungkusnya Honda atau AHM tapi dalamnya KW, abal-abal lah itu, karena biasanya voltasenya itu tinggi ya, bisa sampai 18 volt, dan itu berbahaya untuk perangkat kelistrikan kalian semuanya, mulai dari lampu dan segala macam, bisa bikin kerusakan ya. Kalau mau KW silahkan beli yang jelas merek, seperti Densin, Fukuyama, dan Auto NPP segala macam, asalkan jangan yang bungkusnya Honda tapi KW. Hindari itu ya, untuk semuanya, untuk teman-teman. Itu pengalaman saya pribadi ya. Oke, nanti kita perapihan dulu ini ya, untuk kabel dan segala macam, lalu kita tes lagi kalau udah ada biletnya, tes beban ya. Oke, ini dia, ini sampai malam ya, ini sudah saya pasang untuk lampu biletnya, nanti saya tunjukkan dulu. Oke, ini dia. Dan ini untuk testernya ya, sudah saya tancapkan, itu ada di 12,20. keadaan belum on, kita on kan kunci kontaknya. Bentar. Oke, kita starter ya. Ini keadaan idle ya, atau lamsam ya, voltnya stabil ya di 13,40-an. Nah ya, ini belum tanpa beban ya, belum ada lampu. Coba kita nyalakan lampunya. Nah, sudah nyala ya, lihat sudah nyala. Itu masih berantakan ya, abaikan aja. Itu ada bocil juga. Oke, untuk idle keadaan nyala lampu di 11,70-an ya, 80. Karena ini idlenya kurang kenceng dikit ya, terlalu
lemah, harusnya kayak gini, harusnya segini. Nah, itu stabil ya, jadi aki nggak gampang drop. Coba kita untuk di RPM tinggi ya, coba kita gas. Nah, ini testernya goyang ya, kabelnya ya. Oke, cuma mentok di 15 ya, jadi aman, nggak over voltage ya. Ini keadaan lampu menyala. Coba kita matikan lampu. Sudah saya matikan ya untuk lampunya. Waduh, malah ikut mati ya. Bentar, ini sudah mati. Kita starter ulang. Oke, aman ya, nggak over. Untuk kali ini kita anggap sukses ya. Oke, untuk project kali ini sukses ya, dan semoga bermanfaat. Jika video ini bermanfaat, silakan like dan share ya. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.